Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, mudah-mudahan kalian gak ngerasa seram ya dengan makeupnya Madam Suki ini. Sekali-sekali boleh dong supaya kalian tidak lemes gitu ya. Oh ya, buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya lancar dan selalu dalam kesehatan dan stamina yang penuh. Oke. Kenapa Alsat ini kok berselingkuh sama si Tiara? Kalau memang si Alsat ini masih ada rasa, kenapa dia tidak mempertahankan perasaannya kepada Nisa? Toh Nisa sudah berbadan dua, iya kan? Kok sepertinya jadi laki-laki kok cemen banget gitu. Toh dia adalah seorang laki-laki, ya kan? Dia kan bisa membuktikan dirinya kalau dia adalah laki-laki yang bisa menjaga istrinya dan anaknya. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Alsat? Ya, oke, itu nanti aja dan kita mau cari tahu alasan kenapa si Alsat ini kok selingkuh ya dengan Tiara. Kita akan lihat sebentar lagi. Jawabannya adalah ya, berat loh ya. Berat banget loh loncengnya. Oke, jawabannya adalah wow, lihat nih energi kartunya. Ada seorang wanita yang hatinya retak. Ya. Ini tapi ini adalah hatinya si Alsat. Ya. Jadi kenapa dia kok berselingkuh sama Tiara? Oke, jawabannya adalah Three of Swords. Oke. Dan sebentar. Wow, di sini ada Ten of Wands, ya. Oke. Satu lagi. Wow, di sini ada The Hermit. Oke. 3 kartu positif. Kenapa Alsat ini mendua atau Alsat ini berselingkuh dengan Tiara, ya? Nah, di sini ada kartu tentang pertengkaran, ya, pertengkaran. Pertengkaran antara, jadi gini, karena kisah mereka atau hubungan Alsat dengan Nisa ini udah gak disetujui sama orang tuanya Alsat, otomatis ini menjadi sebuah pertengkaran di antara mereka, ya. Karena Three of Swords ini juga arti dari kartu ini adalah melakukan aborsi atau perceraian atau perpisahan. Ini artinya kartu ini Three of Swords, ya. Nah, karena ada peran dari keluarga besar Alsat menginginkan bahwa anaknya si Nisa ini digugurkan, ya. Disinilah kemarahan Nisa itu pecah. Kemarahan Nisa itu nggak bisa diredam, ya. Dia sangat marah sekali, gitu. Nah, pada saat dia marah inilah hubungan mereka itu sebenarnya renggang, gitu. Nah, di sini ada beban dari Alsat. Dia merasa bersalah, dia merasa pokoknya nggak bisa diinikan lah ya, nggak bisa dipikirkan lagi gitu loh, ya. Nah, pada saat dia galau alias galon, si Alsat ini, dia menyendiri, dia galau, dia sendirian, ya. Dia nggak tahu harus kemana, dia bingung, dia mencari teman-teman. Nah, ketika dia mencari teman-teman ini dalam kondisinya yang carut marut dengan hubungannya dengan si Nisa ini, bertemulah dia dengan seseorang yang bernama Tiara. Ya, ini yang Madam Suki lihat. Karena kan mungkin banyak persepsi atau anggapan orang-orang di luar sana yang mengatakan itu laki-laki apaan sih cemen? Kok kayak gitu? Kok begini? Kok begitu ya? Mungkin ujung-ujungnya ngejudge si Alsat ini gitu. Ya, tetapi memang hubungan mereka ini sempat renggang, ya. Jadi Nisa ini memang sudah mengancam untuk nggak mau ketemu dia, akan membenci dia dan lain-lain kayak gitu, karena ada peran dari keluarga Alsat ini yang menginginkan aborsi di sini, ya.
Oke. Di situ juga Alsat ini ada beban loh, ternyata ada beban yang sangat luar biasa di sini, karena ini ada di Ten of Wands, ya. Oke. Terus di sini ketika dia sedang tidak baikan hubungannya dengan Nisa atau renggang, disinilah si Tiara ini datang gitu. Datangnya itu ya sebagai orang yang nggak tahu apa-apa atau udah tahu masalahnya, belum ada lihat ya di sini ya, belum diketahui ya. Oke, jadi dari Tiara Andani inilah Alsat ini menemukan sesuatu gitu, semangat hidup, menemukan hal-hal yang membuat dia berpikir positif lagi begitu. Oke, terus pertanyaan Mbak Nasuki ini yang kayaknya masih aku terpikirkan yang tadi ya. Dia menikahi Nisa itu hanya 2 bulan, iya kan? Terus dia tahu orang tuanya nggak setuju sama Nisa saat ini. Kenapa dia sebagai laki-laki tidak mengambil sebuah tindakan atau kemauan atau keinginan bahwa dia harus melindungi Nisa dan bayinya? Kenapa? Iya kan? Kan kalau menurut kita itu cemen ya, laki-laki kok nggak bisa melindungi orang yang disayangi. Apa mentang-mentang dia anak orang kaya, ya kan? Nah, apa alasannya? Kenapa? Apa memang dia itu tipe laki-laki yang tidak mandiri, si Alsat Ahmad ini? Atau apa? Ya, sebentar, Mbak Nasuki akan lihat di kartu berikutnya. Ya, iya. Jadi di Two of Wands, kartu yang ketiga, ya, Ten of Pentacles. Kalau dilihat dari ketiga kartu ini, si Alsat ini sepertinya memang anak mama dia ya, tuh keluar, dia anak mama gitu. Ya makanya dia belum bisa untuk memutuskan untuk melindungi Nisa dan bayinya, ya kan? Kan dia sebagai apa ya? Gimana ya, namanya anak orang kaya, mungkin dia berpikir, aku tanpa ayahku, aku tanpa keluargaku, aku tanpa saudara-saudaraku, aku bagaimana kehidupanku, begitu mungkin ya. Nah, karena di sini elemennya itu apa? Keluarga. Jadi dia tuh sepertinya laki-laki yang tergantung dengan keluarganya. Nah, jadi ini perhatian. Jadi ini untuk orang-orang kaya yang mempunyai anak laki-laki ataupun perempuan, sebaiknya anak-anak itu dididik untuk mandiri, ya. Karena ketika nanti orang tuanya kesulitan atau terjadi sesuatu bisnis yang tidak sesuai atau tidak diharapkan, ini membuat anak-anak tidak bisa mandiri. Karena ini cerita kayak gini banyak banget. Anak-anak orang kaya itu lebih sulit untuk mandiri daripada orang-orang yang ekonominya pas-pasan, ya. Karena orang-orang yang ekonominya pas-pasan itu, terlahir dari keluarga yang pas-pasan itu, mereka terbiasa hidup sengsara, terbiasa untuk hidup yang harus struggle gitu loh, harus survive gitu, ya. Nah, ini sebenarnya terjadi dengan Alsat. Jadi 3 kartu ini sepertinya itu. Jadi dia masih tergantung sama keluarganya, ya. Aduh, gimana nih? Pertanyaan yang berikutnya, apakah Tiara Andini ini tahu kalau si Alsat ini sudah punya istri, punya pacar lah ya? Kan itu dulu kan belum dinikahin ya, nikahnya baru tanggal 30 September ya kan? Kemudian diceraikan tanggal 11 November 22 sama tahunnya ya. Berarti hanya perkawinan yang seumur jagung. Apakah Tiara Andini ini tahu kalau si Alsat ini punya pacar, yaitu Nisa? Coba ya, kita lihat energinya. Di sini sepertinya tahu. Sebentar. Oh, oke. Ada 2 kartu, negatifnya 2 ya. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi desas-desus atau gosip yang di luar itu sebenarnya ada benarnya juga, ada kebenarannya.
Karena di sini si Tiara Andini ini sebenarnya juga tidak tahu. Ini nggak tahu ini dia. Nah, jadi dia itu datang dalam kehidupan Alsat ini sebagai teman, dan dia ini adalah tipe yang ceria, tipe yang open kayak gitu ya. Dan dimana si Alsat ini ternyata banyak sekali mendapatkan nasihat atau hal-hal yang positif yang tadi exactly Madam Suki udah bacakan ya. Mungkin ada di antara kalian yang mempunyai masalah seperti Nisa ya, karena Madam Suki juga banyak orang, ada beberapa orang ya, kebanyakan sih wanita yang masih muda yang memiliki masalah hampir sama dengan Nisa, ingin begini, ingin begitu ya. Sebelum kalian melakukan itu, tolong kalian pikirkan, lebih baik kalian datang pada orang yang tepat atau kalian boleh datang kepada Madam Suki. Sebelum nanti apa yang kalian terima ke belakang itu akan jauh lebih berat ya, karena itu ada. Karena ketika kita membuat keputusan dengan hati yang kacau, kalau kita membuat keputusan dengan pikiran yang resah, gelisah, itu akan membuat kita sengsara di kemudian hari. Madam Suki memakai kostum seperti ini atau makeup seperti ini agar kita menyadari bahwa kebaikan dan keburukan itu bersama-sama ya. Di dalam kebaikan itu ada sedikit kejahatan, di dalam kejahatan ada sedikit kebaikan. Jadi itulah fitrah kita sebagai manusia yang tidak sempurna, tetapi kita sebagai manusia berusaha untuk menjalani apa yang benar, apa yang baik. Bukan kita menjalani sesuatu yang salah ya, berkutat dengan kesalahan itu. Oke, bagaimana caranya menghubungi Madam Suki? Infonya di www.madamsuki.com atau kalian bisa DM di Instagramnya Madam Suki. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.